Apakah sebuah mitos bisa dijadikan identitas kebangsaan suatu negara? Ya, ini pertanyaannya terdengar janggal, karena kita tahu mitos kan dianggap sekedar dongeng gitu ya, legenda atau cerita rakyat yang sulit dibuktikan gitu. Tapi faktanya banyak bangsa justru menggunakan mitos sebagai bagian dari identitas mereka gitu. Kayak di Italia kita tahu ada Romulus dan Remus, dua bayi kembar yang disusui serigala, lalu mendirikan kota Roma. Itu kan sampai sekarang tuh masih dijadikan simbol kebanggaannya Italia gitu ya. Bahkan patungnya masih ada sampai sekarang tuh di kota Roma gitu. Lalu di Jepang, kaisar itu kan dianggap sebagai keturunan langsung Amaterasu atau Dewi Matahari gitu ya, dalam mitologi Shinto gitu. Nah ini narasi ini dipakai sebagai legitimasi kekuasaan selama ribuan tahun tuh sama kaisar Jepang gitu ya. Lalu di Inggris ada King Arthur and Knights of the Round Table gitu. Bahkan udah sering dibikin filmnya gitu ya. Meski secara historikal ya tentunya kan masih diperdebatkan, tapi ya sebagai simbol kepemimpinan itu dipakai nih sama Inggris gitu sampai sekarang gitu ya. Lalu di Hungaria ada burung turul gitu yang membimbing bangsa Magyar ke tanah mereka sekarang nih gitu. Nah ini mitos ini dipakai sebagai simbol nasional dan bahkan dipahat di monumen-monumen besarnya di Hungaria gitu. Lalu di Meksiko itu ada bangsa Aztec uh, yang menjadikan dewa ular berbulu atau Quetzalcoatl sebagai bagian identitas budaya. Sampai hari ini muncul tuh di karya seni, arsitektur, bahkan sampai di semangat kebangsaannya Meksiko modern ya, gitu. Nah ini semua contoh ini menunjukkan bahwa pertanyaan tadi, apakah mitos bisa dijadikan identitas suatu bangsa gitu ya, ya bukan teori kosong gitu ya. Jadi banyak negara yang memang memanfaatkan mitos untuk membangun identitas bangsa gitu. Dan contoh yang paling relevan kalau ke kita mungkin ya, itu di India Selatan tuh, dari India Selatan. Dengan mitos tentang benua hilang bernama Kumari Kandam. Mungkin lo udah pernah dengar soal ini ya, tapi kita coba bahas ya. Jadi kalau Kumari Kandam tuh mitos tentang benua yang konon tenggelam di Samudra Hindia gitu ya. Nah ini dari ceritanya katanya benua ini dulu dihuni oleh bangsa Tamil gitu dengan peradaban yang sangat maju gitu. Lalu ketika benua ini tenggelam, orang Tamil menyebar ke India Selatan dan Sri Lanka. Nah, di balik mitos ini ada pesan politik dan identitas tuh, bahwa kebudayaan Tamil lebih tua dari dan lebih luhur daripada pengaruh Indo-Arya, begitu kurang lebih. Jadi pada awal abad ke-20 ada penulis namanya V.G. Suryanarayana Sastri. Dia udah nulis tentang Kumarinatu gitu ya, sebagai tanah leluhur Tamil gitu. Dan sejak 1960-an ketika Partai Dravidian berkuasa di Tamil Nadu, narasi Kumari Kandam ini bahkan dimasukkan ke dalam buku teks sekolah dan kurikulum di universitas-universitas gitu. Nah ini salah satu contoh paling jelas bagaimana sebuah mitos dipakai secara langsung sebagai kampanye identitas kebangsaan gitu. Tentang Kumari Kandam atau benua yang hilang ini nih, idenya nih dari mana sih sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita mau lompat ke situ, jadi tahun 1864 ada zoolog dari Inggris namanya Philip Sclater. Ini menemukan hal aneh. Jadi ada fosil lemur ditemukan di Madagaskar dan di India. Banyak itu fosil lemur ditemukan di Madagaskar dan di India, tapi nggak ada di Afrika gitu. Dan dari sini ya menduga dulu ada sebuah benua besar yang menghubungkan Madagaskar dan India yang kemudian tenggelam. Lalu sama dia dikasih nama Lemuria dari kata lemur tadi itu ya. Nah, gagasan ini jadi populer gitu ya. Bahkan biolog Jerman Ernst Haeckel percaya Lemuria mungkin adalah tempat asal manusia pertama gitu ya. Nah, tapi di awal abad ke-20 teori ini runtuh gitu ya. Jadi ada geolog namanya Alfred Wegener, dia memperkenalkan teori continental drift gitu ya, atau pergeseran benua. Sampai sekarang nih masih dipakai nih teori ini ya. Jadi di geologi modern kemudian menjelaskan sebaran fosil itu lewat superkontinen namanya Gondwana. Jadi di teori ini nih, dulu bumi itu ada superkontinen atau benua yang besar namanya Gondwana. Jadi lalu kemudian benua ini terpisah menjadi benua-benua lain gitu ya. Nah makanya fosil tuh jadi ada di benua ini dan ada di benua ini, tapi terpisah oleh lautan gitu lah ya. Jadi secara kalau dari teori kontinen drift ini,
Ya nggak perlu ada benua yang tenggelam gitu untuk supaya fosil tuh ada di benua berbeda dan dipisahkan oleh lautan, kurang lebih gitu ya. Tapi di awal abad ke-20, setelah teori ini runtuh, uh, jadi ditinggalkan oleh sains gitu soal Lemuria ini, justru berkembang di dunia ini esoterik dan spiritual gitu ya. Jadi tahun 1888, tokoh teosofi ada namanya Helena Blavatsky itu nulis buku judulnya The Secret Doctrine. Dia menggambarkan Lemuria ini sebagai asal root race gitu, asalnya manusia gitu. Jadi di situ ada makhluk raksasa, makhluk spiritual, ada bahkan makhluk hermafrodit dan gitu-gitulah ya. Judul bukunya The Secret Doctrine tahun 1888. Nah, jadi itu tadi setelah di dunia sains itu dianggap lemah teorinya atau bahkan runtuh, justru legenda Lemuria ini muncul di wilayah-wilayah tadi esoterik dan spiritual gitu, dan semakin kuat sampai sekarang mungkin gitu ya. Lalu di awal abad ke-20 ada namanya James Church Ward, dia mempopulerkan versi lain, ia menyebut Lemuria sebagai Mu gitu ya. Sebuah peradaban purba yang hilang di Samudra Pasifik gitu, jauh sebelum Mesir dan Mesopotamia berdiri gitu. Jadi sampai hari ini ada komunitas spiritual namanya Lemurian Fellowship itu di California yang masih mengajarkan filosofi hidup berdasarkan Lemuria gitu, berdasarkan tulisannya James Church Ward itu tadi mungkin ya. Jadi ngajarin soal harmoni alam, hukum karma gitu-gitu ya, reinkarnasi dan kesadaran spiritual gitu. Nah, narasi benua hilang juga muncul di Jepang nih lewat situs bawah laut. Waktu itu kan ditemuin ya, ada semacam piramid gitu ya, namanya Yonaguni Monument gitu dikasih nama. Ada yang percaya ini peninggalan peradaban kuno gitu ya, meski mayoritas ilmuwan menilai ini hanyalah sebuah formasi alami gitu ya akibat erosi. Ya, meski secara ilmiah gugur, Lemuria tuh jadinya tetap terus hidup gitu ya, dalam bentuk lain yaitu sebagai narasi budaya dan spiritual begitu. Nah, kalau di Indonesia gimana nih kalau kita kaitkan dengan Indonesia gitu ya. Jadi kan ada teori populer yang menyebutkan Nusantara adalah sisa dari Lemuria dan bahkan Atlantis gitu ya, kayak salah satu tokoh yang mendorong ini namanya Profesor Arisio Santos nih, kebetulan gue punya bukunya juga dari Brazil, judulnya Atlantis The Last Continent Finally Found, ini tahun 2005 lah ya. Jadi dia kan mengklaim bahwa Atlantis sebenarnya berada di Indonesia gitu. Alasannya Indonesia punya ribuan pulau vulkanik, garis pantai yang berubah drastis setelah zaman es, dan posisi strategis di Khatulistiwa yang memungkinkan lahirnya peradaban maju gitu. Jadi selain itu ya juga ada banyak artikel-artikel populer gitu ya, mengaitkan Gunung Muria di Jawa Tengah, lalu Gunung Padang di Jawa Barat, hal-hal kayak gitu ya. Ya tentunya klaim ini nggak diakui oleh sains mainstream ya. Di sains mainstream tuh nggak ngakui teori-teori ini, klaim-klaim ini gitu ya. Tapi dari sisi naratif, idenya tuh kuat banget gitu ya. Dan ini membuka ruang imajinasi bahwa Nusantara bukan sekedar kepulauan tropis, tapi melainkan pusat peradaban dunia purba yang hilang, begitu kurang lebih. Nah jadi kalau kita kembalikan ke pertanyaan awal, apakah mitos bisa dijadikan narasi identitas bangsa gitu? Dan bisa nggak sih Indonesia menggunakannya gitu ya? Kan kita sudah lihat contoh di banyak negara gitu ya. Di Italia tadi Romulus dan Remus, di Jepang ada Amaterasu, Inggris ada King Arthur, Hungaria burung turur, Meksiko tentunya di Tamil Nadu tadi itu ada Kumari Kandam gitu ya. Semua mitos itu nggak terbukti secara ilmiah, tapi tetap dipakai untuk membangun rasa kebanggaan, kesatuan, bahkan legitimasi politik gitu ya. Pertanyaannya kalau mereka bisa, kenapa Indonesia enggak kan gitu ya. Jadi mungkin sekarang Indonesia kan kita udah punya burung Garuda ya, makhluk mitologi yang kita jadikan simbol negara. Tapi bayangin kalau misalnya narasi Lemuria atau Atlantis Nusantara juga dipakai sebagai bagian dari kampanye identitas gitu ya. Kan jadinya dunia akan mengenal kita nih sebagai bangsa yang mendiami tanah yang mungkin menyimpan jejak peradaban maju yang pernah ada gitu, jadinya gitu. Nah tentu ya kita harus bijak juga ya, jangan mengganti sejarah dengan mitos gitu, tapi menjadikannya bagian dari imajinasi kolektif bangsa gitu ya. Jadi sebagai imajinasi kolektif bangsa ya jadinya sah-sah aja sebetulnya gitu ya.
Jadi mitos-mitos itu bisa memperkaya cara kita memandang diri kita sendiri dan cara dunia memandang Indonesia pada akhirnya gitu ya. Gitu. Jadi Lemuria ya mungkin secara ilmiah, hipotesis ilmiahnya udah lama gugur gitu ya. Tapi semakin kesini kan dia berubah jadi mitos yang hidup gitu dan terhubung juga sama Nusantara dan Indonesia pada akhirnya secara narasi gitu. Jadi dari Romulus di Roma, Amaterasu di Jepang, sampai Kumari Kandam gitu di Tamil Nadu, kita udah lihat bagaimana mitos bisa menjadi narasi identitas bangsa. Nah pertanyaannya lagi sekarang, apakah Indonesia juga berani melakukan hal yang serupa gitu? Apakah Lemuria atau Atlantis Nusantara bisa kita kemas sebagai cerita kebanggaan bangsa tanpa menyingkirkan sains dan sejarah ya gitu ya. Jadi ya semua kembali pada cara kita mengelola narasi pada akhirnya ya. Karena sebuah bangsa bukan hanya berdiri di atas fakta, tapi juga di atas cerita yang kita pilih untuk kita percayai bersama gitulah intinya. Jadi kalau menurut lo gimana tuh? Apa perlu Indonesia memanfaatkan mitos Lemuria atau Atlantis Nusantara sebagai narasi identitas kebangsaan atau enggak tuh gitu? Tulis pendapat lo ya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share.